wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang software engineering untuk proses penggambaran part-part mesin yang saat ini lagi viral, artinya banyak digunakan di engineering di bidang pemesinan. Software yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu salah satu software produk dari Autodesk, di mana Autodesk ini mempunyai banyak sekali produk software untuk proses penggambaran mesin, kemudian bangunan dan software yang lain yang sudah mendunia ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan software yaitu Autodesk Inventor. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas yaitu tentang Autodesk Inventor versi 2019. Ini sudah saya buka ya. Jadi kalau kita lihat halaman awalnya ya di Autodesk Inventor ini ya, maka kita bisa melihat beberapa ya yang mirip dengan software Autodesk yang lainnya, yaitu antara lain AutoCAD. Ini sebenarnya hampir sama, cuma kalau menggunakan Autodesk Inventor ini proses penggambarannya itu dibagi menjadi beberapa, ada 3 kalau nggak salah. Ya, kita bisa lihat di sini ya, menu-menunya ada New, Open, Project ya, dan seterusnya. Dan di sini kalau di tool muncul beberapa yang seperti ini. Ya. Kemudian di bagian bawah ini tertera ya, tampil dari project yang sudah kita kerjakan ya. Kemarin saya sempat membuat ini ya, ada Excel kemudian ya. Jadi kalau kita mau membuka cukup diklik saja ya. Langsung saja ya kita lihat ya. Yang pertama, untuk menu yang ada di file ya, ini ada New, kemudian ini ada ini 1, 2, 3, 4. Seperti yang saya sampaikan di muka tadi, bahwasanya di Autodesk Inventor ya ini ada assembly ya, ini untuk perakitan part yang sudah kita buat di sini. Kemudian ada drawing ya. Drawing itu adalah gambar kerja. Jadi setelah kita membuat part, ini part, biasanya proses berikutnya itu adalah di assembly, yaitu dirakit. Kemudian setelah dirakit itu biasanya menghasilkan sebuah gambar kerja, di mana dengan gambar kerja ini seorang operator akan bisa menuangkan dalam sebuah bagian sebuah mesin, tergantung dari assembly yang sudah dibuat tadi. Kemudian di
di sini juga ada presentation, ya, presentation. Oke, untuk video yang kedua ini kita akan lanjutkan pada menu-menu di Autodesk Inventor, ya. Jadi kalau kita klik New, maka di sini akan muncul beberapa pilihan template, ya. Template itu artinya bentuk default dari kertas kerja yang kita inginkan. Di sini ada pilihan English, matrix, kemudian mold design. Ini biasanya digunakan untuk proses pengecoran, ya. Kemudian ada matrix dan English. Biasanya yang matrix, ya, digunakan di negara-negara Asia dengan satuan milimeter dan seterusnya. Kemudian yang pilihan English ini untuk kalau kita menggunakan satuan yang digunakan di negara-negara Eropa, ya. Maka di sini ada pilihan ini, ya. Kita bisa memilih beberapa template-nya yang ada, ya. Sebelum ke sini, ya, kita bahas sedikit lagi untuk ini, ya. Jadi open itu adalah untuk membuka yang pernah kita buat. Contohnya ini, setelah saya klik maka akan muncul project-project yang sudah saya buat. Contohnya kalau saya klik assembly, ini saya pernah merakit dari bak engsel truk, ya. Maka kalau saya klik yes, ini untuk proses loading dari project yang kita buat. Ini sebenarnya tergantung dari spek dari laptop atau komputer yang kita gunakan. Pada kesempatan kali ini laptop yang saya gunakan ini adalah Core i3, ya, generasi ke-7 dengan RAM sebesar 12 GB. Jadi disarankan untuk menggunakan Autodesk Inventor, ya, apalagi yang versi yang sudah termasuk baru. Ini disarankan RAM cukup besar karena seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk desain-desain engineering, kemudian sipil, kemudian desain grafis itu membutuhkan RAM yang cukup besar. Saya berproses kalau kita handle itu presentasi yang sudah kita buat cukup memakan yang sangat besar. Nah ini, ya, ini masih loading dari tadi. Jadi versi dari Autodesk Inventor ini, mulai yang versi yang pertama kali saya gunakan, saya pernah menggunakan yang versi 2010, ya. Pada prinsipnya untuk penggunaannya sama. Untuk versi-versi yang baru kita oke. Ini mungkin ada beberapa yang masih telah kita buka. Biasanya kalau kita bundling dalam satu project, biasanya dia lari mana-mana. Coba versi 2010 itu kalau kita bandingkan ya mirip. Kalau Office pada 2007, 2010, dan Office 2003 juga ada, nggak salah. Ini cukup lumayan loadingnya seperti ini. Oleh karena itu sangat disarankan, ya, untuk pada saat kita menginstal Autodesk Inventor ini betul-betul spek itu harus diperhatikan.
Jadi misalkan kita hanya punya laptop dengan RAM 4 GB, ya lebih baik kita install Inventor yang versi di bawahnya ya, supaya proses pengerjaan itu lebih cepat. Ini ya. Buka ya teman. Oke, ini sudah terbuka ya. Jadi dari project yang sudah saya buat beberapa waktu yang lalu ya, seperti ini. Sekarang kita kembali ke bagian awal ya. Kita klik new. Baterainya habis. Saya tidak bisa ya. Saya tidak bisa. Bateraiku kok tidak bisa.
Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi setelah kita klik file, maka di sini ada beberapa pilihan. Mungkin sebelum ke sini ya, tadi sempat saya sampaikan bahwasanya di proses penggambaran di Autodesk Inventor ya, itu menurut saya lebih mudah bila dibandingkan dengan di AutoCAD ya. Jadi tadi ada 4 template. Jadi yang pertama itu adalah ini. Kalau kita klik ini ya, jadi di sini ada extension IPT ya. Kemudian kalau ini extensionnya adalah IAM ya, kepanjangan dari Inventor Assembly. Kalau IPT itu Inventor Path. Kemudian ini ada IDW, Inventor Drawing, yaitu untuk gambar kerja tadi. Dan yang ini adalah IPN, jadi Inventor Presentation. Berarti ada berapa tadi? 1, 2, kemudian 3, 4. Jadi ada 4 template ini. Kita memulai dari mana? Kita mulainya biasanya dari path. Jadi kalau kita langsung ke sini juga tidak bisa, karena presentasi itu bisa dihasilkan kalau kita sudah merakit, dan merakit itu bisa kita kerjakan setelah kita membuat path. Nah, ini ya, jadi itu yang perlu garis bawahi adalah ini ya. Kemudian kita mulai, misalkan kita pilih matris ya, template matris, kemudian kita akan membuat sebuah path misalkan. Kita klik. Nah, di sini boleh langsung create. Ya, kalau create berarti itu nanti file yang kita buat itu langsung tersimpan sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kalau kita membuat project dulu, kita klik project, kemudian klik new ya, dan next, kita buat projectnya apa ya. Misalkan projectnya silinder misalkan, kita taruh di mana? Misalkan saya taruh di C, saya klik finish. Nah, ini udah ada. Dan ya, saat kita klik standar, kemudian kita klik grid, maka nanti akan tersimpan di project silinder tadi. Kita klik OK. Nah, ini merupakan halaman awal dari path tadi. Jadi template path itu seperti ini, hampir sama seperti pada software yang lainnya. Di sini ada ini ya, ada koordinat. Kalau ini adalah aksisnya, X aksis, Y aksis, Z aksis ya, koordinat X, Y, Z nya. Kemudian ini adalah bidang, yaitu pertemuan antara dua koordinat ya. Kalau kita pengen lihat ya 3 dimensinya, kita misalkan saya mau menampilkan bidang ini, saya klik visibility. Ini saya klik supaya kita lebih paham. Nah, ini ya. Jadi kalau saya klik di sini, ini X Y blend, artinya bidang X dan Y ya. Kemudian ini sudah ada ini X Y blend dan seterusnya. Kita mau menggambar di bidang mana, terserah di kertas mana, kita anggap ini kertas. Misalkan saya mau menggambar di bidang ini, XZ misalkan, maka kita klik saja, bisa dari sini atau di sini. Ini visibility-nya saya matikan aja. Nah, ini saya matikan. Nah, bidang XZ. Boleh tidak ini dimatikan? Boleh saja. Tidak dimatikan juga tidak apa-apa. Kita klik ini, kemudian kita pilih new sketch.
Jadi ini untuk 2D sketch atau 2 dimensi sketch ya, namanya 2 dimensi berarti yang ya kita nggak kelihatan volume atau ruangnya ya, jadi hanya panjang dan lebar. Ini untuk sketch 2D sketch tampilannya ini ya. Jadi kalau sketch muncul line, di line itu ada line, SP line, spline, equation curve, breadth curve, kemudian circle itu adalah untuk membuat bentuk lingkaran, ellipse, kemudian arc itu untuk membuat busur, ada 3 pilihan, rectangle banyak sekali ini, polygon, slot, dan seterusnya. Di versi 2010 ini belum ada, slot ini belum ada. Versi 2015 itu sudah lebih lengkap. Kemudian ini untuk membuat fillet atau radius, kemudian ini jumper 45 derajat, kemudian ini untuk membuat tag, ini adalah untuk membuat titik, project geometri nanti akan kita jelaskan kalau sudah kita masuk di 2D di 3D sketch. Move, copy, rotate, trim, dan seterusnya. Ini fungsi-fungsi ini sama seperti di AutoCAD kurang lebih. Misalkan kita mau membuat silinder, maka kita diusahakan pada saat membuat ini diusahakan pada titik 0,0 yaitu di originnya di sini ya. Misalkan kita buat diameter 20, agak besar ada 50 ya, 50. Nah, ini kelebihan dari Autodesign Vector, dan ukurannya udah kelihatan. Kalau kita melihat ukuran lagi juga bisa. Nah, ini 50. Karena sudah ada ukurannya maka ini. Nah, biasanya kalau sudah sketchnya ini sudah berwarna biru itu menandakan sudah terdefinisi. Kalau ukuran, misalkan ini saya hapus. Nah, misalkan saya gambar ngawur nih. Ya, bisa dilihat ini ya, warnanya masih hitam. Nah, ini namanya full, ini belum terdefinisi atau ini masih gambarnya masih belum ditentukan itulah istilahnya. Tapi kalau sudah kita beri ukuran, nah ini gambar dulu baru dikasih ukuran juga bisa. Dibuat 50, oke, besar. Nah, maka warnanya akan berubah menjadi biru. Diusahakan pada saat kita membuat sketch dan seterusnya harus terdefinisi semua. Artinya pada saat proses 3D nya nanti akan memudahkan kita ya. Kemudian kalau sudah, kita klik finish sketch. Nah, maka di sini akan kelihatan ya. Kemudian sama di AutoCAD kita extrude. Extrude itu artinya memberi ketebalan. Misalkan kita beri ketebalannya 30 lah. Nah, kemudian ini ada pilihannya ke atas atau ke bawah. Ini kebalikannya. Kalau ini dari sumbu itu tengah-tengahnya. Nah, kemudian satu lagi ini jarak yang bisa. Misalkan saya buat ini aja. Nah, ini sudah dan misalkan ini kita buat lubang, kita klik ini aja, lubang ini tebalnya berapa, misalkan 2 mili ya. Nah, ini sudah jadi sebuah silinder. Nah, kira-kira seperti itu untuk kesempatan kali ini. Akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.